Mengikuti atensi publik, sosok ini disebut-sebut adalah orang dalamnya Anies Baswedan. Saat di Jakarta, beliau menduduki kursi komisaris Ancol. Adalah Bang Ges Khalifa yang sudah hadir di studio Center Indonesia. Apa kabar Bang Ges? Alhamdulillah. Welcome to Center Indonesia Bang Ges. Wah, luar biasa, Bang tempat Ges. orang-orang muda keren berkumpul. Wah, Masya Allah. Ya mengikuti panutannya lah, harus bisa sekeren Bang Ges juga dong. Masya suatu saat Allah. nanti, Masya Allah. Oh, suatu saat udah sekarang udah keren kamu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oh, gue grogi ya. Grogi, seorang Bang Ges Yang bisa wajar anak grogi. muda kayak gini. Bang Ges, Yap. Bang Ges gimana tuh? Katanya disebut-sebut orang dalam Bang Ges. Ya tuh, Anies sibuk ngomongin orang dalam. Ges Khalifa tuh buktinya jadi komisaris Ancol. Gimana Bang? Yang ngomong siapa? Siapa tuh yang ngomong? Yang ngomong Angga Wira. Angga Wira itu bisnisnya di BUMN. Iya, terus gimana tuh Bang? Ya, orang kalau bisnis di BUMN nggak pakai orang dalam nggak lancar bisnisnya. Betul. Ada dua jenis orang yang bisnis di BUMN. Satu pebisnis beneran, satu tukang catut. Tukang catut. Iya. Gimana tuh Bang tukang Ada catut? tender, dapat, lalu dikasih ke orang lain yang kerjain, dia dapat itunya aja, dapat keuntungannya aja langsung di depan. Nggak Makelar, kerja, Bang. Kang catut, makelar terlalu sopan. Jadi jangan maklar tuh terlalu sopan, masih Nggak. terlalu bagus ya Bang ya. Kang Jadi- catut proyek. Oh, gitu. Jadi Bang gimana Bang menghadapi omongan-omongan yang santer di luar sana? Bang Angges kan juga pasti sering dong disebut orang dalam. Ya biasa aja, karena orang-orang seperti itu kan selalu tidak punya kemampuan untuk mengkontekskan apa yang dikatakan Anies. Saya akan jawab terkait saya ya. Saya itu nggak pernah minat, jangankan kerja di BUMD. Dari saya habis selesai kuliah, saya udah bisnis sendiri, nggak pernah ngelamar kerja kemana-mana, nggak pernah. Nah lalu masuk dalam proses pilkada, hubungan saya sama Anies bukan dari pilkada, sudah lama ya. Lalu Anies menang, lalu beberapa teman, Ges tolong masuk. Saya tidak daftar. Lalu pada saat ada pertemuan yang agak serius, diceritakanlah bahwa misi dan janji kampanye Anies itu 23 janji, itu harus terselesaikan. Maka diperlukan orang-orang yang mengerti dari awal janji kampanye ini. Terus kalau bisa orang-orang yang bisa paham itu juga terlibat di dalam proses Pelaksanaan janji-janji itu ya. janji itu. Lalu saya diminta untuk mengirim CV. Mengirim CV dan tidak sekedar mengirim CV langsung ditempatkan. Jadi di assessment dulu. Nah, yang menguji kita itu panselnya, salah satunya, jadi ada 5 panselnya itu. 5. Bukan pendukung Anies, Orang-orang profesional semua ya? profesional semua, dan satu mengatakan dengan jelas pada saya ahoker. Namanya Dr. Mario Gultom. Oke. Dia bekas salah satu dirut Astra, profesional juga dia. Lalu Profesor Irham Dilmi, lalu Profesor Jaki Baridwan, lalu Adnan Pandu Praja, satunya lagi dari Kepala Biro BUMD. Bayangkan saya dihadapkan dengan 5 para profesor doktor itu, dan apa hasilnya? Sangat memuaskan. Boleh dicek ke Profesor Irham Dilmi, boleh dicek kepada Dr. Mario Gultom apa yang saya katakan ini. Jadi bukan kayak si manusia itu satu. Manusia satu siapa? Angga Wira. Oh, ya kan kita harus diperjelas dong. Ini biar Iya. tidak banyak Harusnya persepsi-persepsi. jelas aja kalau bicara. Jadi Iya. kalau dia kan menyebut nama saya. Kalau dia nyebut nama Ges Khalifa dalam konteks negatif seperti tampang mukanya, suruh ngaca dulu. Iya betul Bang Ges. Suruh ngaca dulu. Dia kan tanya apa parameternya. Saya bisnis properti. Selain saya bisnis properti, saya ngelola 4 sekolah di Jakarta. Salah satu sekolah saya di Jakarta mendapat predikat terbaik se-Jakarta akreditasi Diknas DKI 3 kali berturut-turut. Artinya 3 kali berturut-turut karena akreditasinya itu 1 kali dalam 5 tahun, maka selama 15 tahun. Oh wow. Prestasi dia apa? Betul. Jadi Yang nih, kedua, saya produser Jakarta Melayu Festival 12 tahun berturut-turut. Oke. Pakai dana sendiri. Oke. Dia apa yang dikerjakan untuk bangsa ini.
Selain apa tuh? nempel-nempel ke politisi, Iya. selain nempel-nempel kepada kekuasaan. Jadi udahlah, yang lain dia boleh kritisi, tapi kalau yang namanya G-Salipah kita berhadapan saja. Oke, siap. Adu gagasan, adu prestasi, adu rekam pribadi. Jadi itu tadi Bang Gis, kemarin kan memenuhi jagat pembicaraan nih soal Anies Baswedan bawa-bawa orang dalam waktu debat capres. Nah, padahal seperti yang tadi Bang Gis bilang, Pak Anies itu melibatkan orang-orang profesional dan melalui sistem meritokrasi itu, Bang Itu Gis. satu. Yang kedua, Pak Anies saya katakan dengan lugas ya, tidak akan berhasil pembangunan Jakarta sekarang seperti yang Anies lakukan itu tanpa adanya peran anak-anak dari TGUPP. Oke. Nah, TGUPP sering dihujat-hujat tuh Bang Gis, ngabisin anggaran lah, orang Iya, yang dalamnya ngomong Anies itu lah. dari fraksi PDIP, namanya Gilbert Simajuntak. Dia sendiri sama tidak pantasnya jadi representasi kita sebagai anggota DPRD. Kerjanya cuma ngacam-ngacam Anies. Padahal gimana tuh Pak? Kinerjanya lihat aja apa hasil kinerja DPRD selama ini. Apa ya? Cuman ngurus anggaran, tapi laporan-laporannya kagak jelas. Kan begitu. Jadi selama 5 tahun Anies memimpin, saya kasih contoh satu hal kepada teman-teman di PSI dan PDIP. Contoh yang paling sederhana tentang prestasi. Adakah, yang paling sederhana sekali ini yang Anies lakukan. Adakah satu JPO di Jakarta yang layak kepada ibu hamil, layak kepada lansia, layak kepada disabilitas sebelum Anies memimpin? Di mana adanya di Jakarta? Nggak ada. Makanya hal yang itu buat kita sederhana, tapi buat mereka itu tidak sederhana. Ada jembatan penyeberangan orang di Blok M sana, itu kalau ibu hamil naik jembatan itu yang dari Transjakarta ke MRT, Lahiran di tempat. beranak di Beranak di tangga ya, di tangga Pak. Benar. itu. Dan itu mereka tidak perhatikan. Tidak memikirkan. Ya, dan tidak pernah diprotes. Kenapa? Ya otaknya dikit. Aduh. Jadi Otaknya bagaimana dikit. kita punya anggota DPRD yang kapasitas otaknya dikit. Jadi yang keluar hanya kedengkian. Sementara apa yang dilakukan oleh Pak Anies di Jakarta, siapapun dari DPRD itu berhadapan aja dengan saya bisa jelaskan dari mulai orang lahir sampai orang mati apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Oke. Nah, yang kedua tentang TGUPP. Teman-teman itu anak-anak muda semua. Kita udah terbiasa nih, problem di dalam politik, seorang gubernur atau seorang presiden terpilih. Janji-janjinya dia itu tenggelam di tengah jalan. Tenggelam oleh apa? Tenggelam oleh birokrasi. Karena kan birokrasi bekerja itu simultan gitu, terus saja begitu dalam situasi yang nggak berubah. Nah, dengan adanya TGUPP ini, dia menjembatani visi misi itu masuk di dalam program para kepala dinas, dan itu diawasi terus-menerus, dikaitkan dengan kinerjanya. Oleh karena itu janji kampanye Pak Anies tuntas. Jadi kalau nggak ada TGUPP, tidak secemerlang ini Jakarta. Gitu. Bandingkan aja dengan PJ gubernur yang hasil giveaway itu, apa yang dilakukan? Aduh, ngapus namanya Anies di Jakarta doang. Itulah yang dipuji-puji oleh kaum otak dikit di DPRD itu. Jadi orang yang tidak ada kerjanya, punya kedengkian, menghapus nama Anies di lapangan olahraga, menghapus kota kolaborasi yang keren itu bikin anak muda loh. Iya benar. Bikinan TGUPP loh. Iya, Pak Anies kan selalu melibatkan anak-anak muda ya, Bang Ges ya, dalam berkarya ya. Betul. Dan itu terlihat dari Jakarta sekarang yang terlihat fresh, inovatif ya, Bang Ges ya, dengan Jakarta kolaborasi itu. Bahkan Jakarta juga mendapatkan penghargaan dalam sistem meritokrasinya, Bang Ges. Iya. Kok bisa-bisanya ya, Bang Ges ya, disenggol-senggol soal Anies melibatkan mengedepankan orang dalam. Ya, karena kan mereka mendukung Gibran. Gibran itu lahir dari pengangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi lewat pamannya. Pamannya itu orang dalam yang merusak konstitusi kita untuk bisa ponakannya muncul ke permukaan gitu loh. Mereka dulu katanya sih aktivis, katanya. Tapi aktivis oportunis. Kalau aktivis beneran pasti menolak hal semacam itu. Bagaimana bisa kita sekian lama, kalau saya angkatan 80-an ya, zaman mahasiswa itu,
bergerak untuk demokratisasi, melawan Soeharto nggak habis-habis, terus-menerus. Dan itu saya tidak klaim seperti Budiman Sujatmiko yang norak itu. Dia katakan Anies kapan oposisinya. Padahal Anies pada zaman mahasiswa itu sudah mimpin senat, mimpin demo untuk SDSB, mimpin demo pada saat pemberedalan Tempo. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang dominan, tidak. Nggak seperti Budiman itu yang norak banget itu. Seolah-olah hanya dia sendiri yang sama mahasiswa oposisi gitu ya. Nah, dalam konteks itu kita, para orang-orang yang selama ini terlibat dalam membangun demokratisasi di Indonesia, lalu ada seorang anak bernama Gibran maju melalui orang dalam, ordal, yang dia bukan mau representasi anak muda, tapi representasi dari anak presiden. Betul, sepakat. Itulah yang dikatakan oleh Anies, persoalan ordal itu sebenarnya. Lalu mereka merasa tersinggung, tapi ngakunya aktivis. Pala lepeang. Jadi mereka bukan aktivis ya Bang Gis ya? Oh, aktivis yang oportunis. Oke. Karena ada udang di balik bakwan. Iya, kalau mereka aktivis beneran, sejatinya aktivis, tidak mungkin hatinya pikirannya bisa menerima apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemberian jalan yang luar biasa terhadap Gibran. Tidak mungkin. Jadi Gibran itu memang bukan representasi anak muda, Bang Gis. Representasi dari anaknya presiden. Betul. Gitu. Didukung oleh para aktivis oportunis, termasuk salah satunya Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Yang bisa katakan itu Gey Salifah di sini. Oke, siap Bang Gis. Bukan kamu ya? Iya, siap Bang Gis. Tadi ngomongin soal Bang Gis diangkat menjadi komisaris Ancol, Bang Gis. Bang Gis ini bahkan waktu kemarin dicukupkan tugasnya menjadi komisaris. Saya mengundurkan diri. Oh Pak, Bang Gis kemarin mengundurkan diri. Nah banyak yang nangis-nangis tuh Bang Gis. Sampai kemarin saya lihat kayak sampai ada bukunya loh Bang Gis. Boleh nggak Bang Gis diceritain Bang Gis? Jadi gini, pada saat saya mengundurkan diri, saya juga nggak tahu gimana teman-teman dari karyawan itu besokannya langsung membuat acara. Itu acara perpisahan. Saya memang dekat dengan mereka, karyawan di Ancol. Utamanya bermula dari saat COVID. Ancol mengalami situasi yang sangat amat memilukan karena ditutup berbulan-bulan. Kalaupun dibuka 1 bulan, tapi yang dibuka itu dibatasi. Anak kecil tidak boleh masuk, orang tua tidak boleh masuk. Semakin dibuka semakin rugi. Jadi kan kalau dibuka fasilitasnya semua harus hidup. Dan yang masuk dengan biaya yang harus kita keluarkan sangat tidak berimbang. Lalu tercetuslah ide untuk adanya PHK. Karena sudah tidak mungkin dalam situasi seperti itu. Keuangan tergerus habis-habisan. Nah, dalam rapat direksi dan komisaris, tercetuslah ide untuk mem-PHK karyawan. Saya mengatakan bahwa pesan Pak Gubernur Anies Baswedan tentunya pada kita, BUMD selain memberikan profit, tapi juga harus memberikan benefit kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan benefit kepada masyarakat bila untuk menjaga karyawan aja kita tidak mampu. Jadi kalau sampai dilakukan tindakan PHK, maka saya mengundurkan diri. Terdiamlah di seluruh orang yang berada dalam rapat itu. Lalu diskusi kemudian terjadi, dikasih penjelasan saya tentang bagaimana ini. Saya katakan bahwa tolong dicek berapa biaya yang kita efisienkan dengan mem-PHK karyawan. Signifikan tidak dengan situasi yang kita hadapi? Nggak ada artinya. Dan mem-PHK karyawan itu ada persoalan dengan anak sekolahnya, ada persoalan dengan kontrakan rumahnya, ada persoalan dengan kredit motornya, ada banyak hal rentetan. Dan dalam situasi seperti ini kita PHK saat di COVID. Mau kerja di mana mereka? Rapat itu bocor. Karena kan ada korsek yang ikut segala macam, bocor ke karyawan. Lalu mereka tahulah terjadi ketegangan di dalam rapat komisaris dengan direksi dan Pak Gis melawan.
Sejak itu karyawan itu semakin, saya memang dekat sama mereka, makin kalau ada apa-apa ngadu apa segala macam gitu. Dari mulai yang jaga pintu gerbang sampai yang jaga di gedung Ecovention. Jadi ketika saya berakhir itu ya mereka bikin acara, terus mereka membuat buku. Ada kurang lebih 30 orang lebih, 34 kalau nggak salah, yang menulis buku pendapat mereka tentang saya gitu, sebagai kenang-kenangan selama saya di Ancol. Jadi sampai sekarang komunikasinya juga masih terjaga ya Bang Gese? Bukan hanya terjaga, mereka tuh nelpon, Pak, kangen Pak, ya sering begitu. Karena selama saya di Ancol itu ada satu hal di luar Ancol yang saya urus. Jadi kan Ancol selama ini orang tahunya cuma kenal dunia fantasi, SeaWorld, sama pantainya macam-macam. Ada satu namanya Sekolah Rakyat Ancol, miskin absolut. Satu rumah ukuran 3 kali 3 meter ditinggali oleh 3 keluarga. Hah? 3 kali 3 meter 3 keluarga Bang Gese? 3 keluarga, serius, dan itu banyak. Sampai di sekolah itu kita tidak bisa kasih meja kayak gini, karena kalau kasih meja seperti ini hancur sama mereka. Jadi mereka sekolahnya pakai lekar. Pada saat saya masuk Ancol, saya tahu itu, saya datangi sekolah itu. Saya tanya berapa yang masuk SMA negeri dari ini. Dari 30-an murid, ya paling 5 Pak. Oke. Kita rubah targetnya, tahun depan minimal 30% sampai 50%. Kita rubah target, tentu saja fasilitasnya harus kita perbaiki. Maka saya rapat di dalam direksi, saya katakan, kita mengelola Dufan, SeaWorld, Ocean Dream, sama sebagaimana kita mengelola Sekolah Rakyat Ancol. Mereka adalah anak-anak kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu mulai terjadi perhatian yang terus-menerus, lebih serius. Apa yang terjadi? 1 tahun kemudian naik menjadi 30% lebih yang masuk ke SMA negeri. Tahun keduanya 50% lebih. Dan yang melanjutkan sekolah yang tempat-tempat lain, kita yang urus beasiswanya. Wow. Lalu ada satu teman di Ancol juga, namanya saya harus sebut, dipanggilnya Ucok. Dipanggilnya Ucok, saya minta dia mengurus karena dia juga dosen. Saya minta Martua Hamis Regar nama panggilannya, untuk urus anak-anak ini untuk mendapat beasiswa di kampus. Dapat Bang. Dapat. Alhamdulillah. Dapat. Jadi saya bukan hanya sekedar komisaris di sana, tapi juga ya menjadi punya perhatian lebih terhadap anak-anak itu. Lalu Anies mengatakan, kan saya memberikan laporan. Ancol sekarang itu dipenuhi oleh binar-binar kemuliaan. Anies itu tidak terlalu peduli dengan kita mencetak untung berapa? 200 miliar. Berapa? Nggak terlalu dia. Karena anggaran Jakarta aja udah 80 triliun kok. Tapi untuk anggarannya 80 triliun bukan buat polusi udara 80 T ya Bang ya. Soalnya ada yang gagal paham kayaknya Bang. Udahlah, itu kayak buzzer aja itu yang kasih masukannya juga ngawur aja itu. Kita udah bosan jawab soal itu. Ternyata ditanya lagi di forum yang sangat luar biasa, ya terang saja dimakan oleh Anies. Gitu kan. Jadi Anies itu memang positioning dia selama jadi gubernur, keberpihakannya kepada orang kecil itu memang luar biasa. Lalu ada hal lain lagi yang kita kerjakan sama di Ancol. Para petugas PPSU, ibu-ibu Jumanti, itu kan nggak pernah masuk Ancol dengan keluarganya ke Dufan. Mahal kan? Bagi mereka itu mahal ya Bang? Sangat mahal. Sangat mahal. Jadi kita buat program buat mereka masuk ke Ancol, mendapat surat dari Pak Anies, terima kasih sudah membantu Jakarta. Silakan mengunjungi Ancol. Difasilitasi lewat Transjakarta, kita fasilitasi di Ancolnya. Ibu-ibu itu senang sekali. Dan itu berlangsung beberapa bulan, yang kemudian stop karena pandemi. Nggak tahu sekarang jalan lagi apa enggak, saya nggak tahu.
Ya semoga aja jalan lagi ya Bang Gis ya. Jadi Bang Gis selama Bang Gis menjadi komisaris di Ancol, apa nih Bang Gis kemajuan yang sudah Bang Gis bawa waktu di Ancol? Bagusnya gini, itu di dalam buku yang kamu katakan tadi, itu ada potret-potret dalam artian tulisan dari mereka tentang apa yang saya lakukan. Jadi salah satunya, itu kalau kamu masuk Ancol Timur, ketemu tulisan Symphony of the Sea. Itu berawal dari pembicaraan saya dengan Pak Paul di Rut Ancol. Jadi saya katakan begini, Pak Paul, nggak lama lagi Ancol akan ditinggalkan orang. Kok bisa Pak Gis? Iya, karena pesaing kita itu bukan Jatim Park, bukan Trans Studio, bukan pula yang lain-lain, tapi Pemprov DKI. Kenapa? Karena Pemprov DKI itu trotoar waktu itu masih 2019, Sudirman belum jadi, sedang dikerjakan. Saya katakan bahwa ini nggak lama lagi, lepas kita suka atau tidak suka, Pak Paul suka atau tidak suka dengan gubernur yang sekarang, siapapun itu, gubernur yang sekarang ini punya kemampuan estetika yang luar biasa. Bagaimana JPO di Sudirman Tamrin, orang dari Makassar datang untuk foto di sana. Belum lagi dengan trotoarnya yang bagus, indah. Anak saya itu bekerja di seputaran Tamrin, yang ada mobil untuk dia di rumah. Tapi dia sudah mulai menyukai kendaraan umum. Karena dia menikmati kalau pulang dari kantornya itu, jalan kaki di Duku Atas itu. Anak saya pada saat itu umurnya 20-an lebih. Jadi kalau Ancol tidak kita benahi, orang ngapain masuk kemari dengan taman yang gersang itu, bayar 25.000. Dan saya sempat bertanya, Ancol tagline-nya Taman Impian Jaya Ancol. Impiannya sebelah mana? Taman impiannya sebelah mana? Wah, saya repot kalau kayak gini kan Pak Paul. Aduh, impiannya sebelah mana? Lalu saya bukan kritis untuk nyinyir ya, tapi untuk perbaikan. Untuk membangun ya kan. Beda dong kritis nyinyir dengan kritik untuk membangun beda. Jadi Pak Paul karena rumahnya di Bintaro jarang melewati pusat-pusat Jakarta. Kebetulan dia rapat di sebuah hotel di Jalan Sudirman. Pulang rapat dia telepon saya, Pak Gis, kita ketemu yuk. Dia bilang boleh. Saya pikir ada apa ya? Ya udah, pada Pak Gis betul ya yang Pak Gis katakan. Bagus sekali Sudirman sekarang. Saya katakan itu baru satu Pak Paul. Nanti nggak lama lagi Cikini Raya jadi, Kemang Raya jadi. Ada yang di depan kita lagi sedang mau dibangun. Apa Pak Gis? JIS. Itu kalau rampung semua akan jadi tempat pariwisata dan itu gratis. Karena JIS itu kan atasnya kamu bisa jalan-jalan di atas JIS itu. Di lantai paling atas itu ada lantai. Dan itu kan belum tuntas saja sampai sekarang kan karena waktunya Pak Anies nggak keburu gitu. Jogging track ya Bang. Iya. Jadi kalau kita nggak benahi secepatnya, maka orang bayangkan ya, hampir 1 kilo. Setiap orang tinggal di rumahnya bisa mendapatkan taman. Ada 444 taman dibangun di Jakarta, bukan pamflet tipenya. Semuanya serba berbeda dan orang bisa menikmati di tiap-tiap taman di dekat daerahnya. Itu kan artinya menjadi pesaing kita. Dulu kan kalau kita mau jalan-jalan mana? Ancol. Betul. Karena Jakarta kan dibangun sangat maskulin. Jakarta itu dibangun sangat maskulin. Kemana-mana yang kita temui hanya beton. Tetapi baru di masa Anies itu ada sentuhan feminin di istilah saya aja. Ya yang namanya orang yang suka bunga, suka ini kan umum perempuan ya. Jadi baru setelah Anies lah capung, kupu-kupu hinggap kembali di Sudirman. Di taman-taman Sudirman banyak foto-fotonya itu. Dan itu jadi cantik banget sih. Jadi cantik banget. Kamu kalau sekarang lewat Cikini Raya, itu pohonnya kan udah mulai nyambung tuh. Ada bunga-bunganya. Berapa hari yang lalu saya lewat sana tuh. Keren banget ya. Berasa di Jepang ya Bang? Berasa di Jepang. Dulu saya di Jepang. Kalau saya lagi jalan-jalan di Jepang itu, pikiran kita apa sih kalau di trotoar itu? Di Ginza, di Shinjuku. Kapan ya Jakarta kayak begini?
atau kita di Singapura. Sekarang karena kota ini lebih besar dari Singapura, lebih keren Jakarta daripada Singapura. Betul. Coba aja jalan ke Tebet, jalan ke Jalan Satrio sana, Sudirman, Kemang. Pedestriannya udah setara lah sama kota-kota, Sudah setara. sama negara-negara maju, Sudah Bang. udah Iya kan? setara. Sekarang kita udah pede nih. Sudah pede. Foto estetik di trotoar udah estetik, Bang. Foto di trotoar aja udah, wah, Yang udah tinggal keren di nih. Jakarta yang untung itu adalah yang pengguna transportasi umum. Betul. Karena saya sering dapat foto-foto itu saya lihat di sosial media, gitu kan. Ini di mana ya? Saya bingung sendiri gitu. Rupanya di jembatan BNI yang di dekat Sudirman sana. iya. Terus ada waduk di Grogol, kan ada banyak waduk. Jadi mereka-mereka yang menaiki transportasi publik lah yang menikmati itu semua. Kalau kita yang di mobil, saya ya yang di mobil nggak sempat menikmati gitu loh. Nah, saya udah mulai berpikir nih untuk beralih ke transportasi publik karena melihat suasana Jakarta yang makin berubah kan. Nah, cuman sayangnya itu tadi ada kata kolaborasi yang keren banget diganti tagline-nya jadi sukses Jakarta untuk Indonesia dengan font yang norak kayak gitu. Bang, tapi positif tingginya mungkin itu sebenarnya beliau lagi mendoakan kita kali sukses Jakarta untuk Indonesia. Iya, insya Allah saya juga berpikir begitu. Ya, itu lagi kita lagi Iya, didoain, iya, Bang. iya, insya Allah udah. kayak gitu. Semoga terkabul lah sukses Semoga Jakarta terkabul, untuk ya. Indonesia ya, Bang ya. Nah, kembali kepada orang dalam yang diramaikan itu, tadi kan soal MK, konteksnya kan ke sana. Ini persoalan-persoalan orang dalam itu di mana-mana terjadi. Nah, yang dipilih oleh Anies itu membereskan fenomena ordal-ordal itu, terutama proyek-proyek, semua dengan tender yang bersih, Melalui proses yang berlaku benar, ya, yang Bang ya. berlaku. Nggak pernah saya bawa kontraktor masuk ke dalam Ancol untuk mendapatkan proyek. bagi komisi gitu ya, Bang. Nggak ada, bisa dicek. Nah, terus yang kedua, yang di Ancol lagi ya, selain Taman Symphony of the Sea, ada restoran di Ancol itu namanya New Resto. New Resto. Bapuk restoran itu sebulannya cuma dapat 175 juta. Lalu ya kita diskusikan, rancang gambarnya, apa segala macam. Dan saya yakin bahwa kalau restoran itu direnovasi, dia akan bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena selama ini resto itu hanya tergantung pada orang yang nginap di Putri Duyung. Pada saat restoran itu dibangun, saya itu bawa tambang nimbang. Ada orang bingung di sini, ini komisaris ngapain? Dia bilang enggak sih, nggak mau, pokoknya ada keramik yang gelombang. Nah, karena kerjaan saya properti, saya ngerti, saya ikutan jadinya supaya hasilnya benar-benar maksimal gitu loh. Tapi tentu saja saya ngomong dengan direksi kan. Jadi udah, apa yang terjadi setelah resto itu jadi? Dari 100 juta lebih, hampir 200 jutaan lah sebulannya karena sepi banget, memang jelek banget. Sekarang 1,9 miliar. Wow, naiknya jauh banget, Bang. 1,6. Pesat banget ya, Bang ya. Banget. Karena ada kemauan untuk merubah. Nah itu ya. Makanya kemauan untuk berubah itu harus kita terapkan untuk Indonesia, Bang. Parah ini Indonesia kalau berubah, kalau apa Bang. yang saya katakan itu ada di bukunya, mereka yang cerita di buku itu, apa-apa yang kita lakukan selama di sana. Gitu. Jadi biar nanti Saintrian baca bukunya ya, Bang. Iya. Bukunya bisa dibeli di mana, Bang? Ada PDF-nya kok. Ada PDF-nya. Apanya, ada e-booknya. Oh, ada e-booknya. Oke, siap, Bang. Bang, Bang G sendiri gimana nih, Bang, menghadapi nanti Pilpres 2024 untuk pasangan Amin, seberapa optimis, Bang? 100% optimis. 100% optimis, luar biasa sekali. Jadi buat relawan-relawan yang semua yang menonton video ini, semua harus optimis ya, Bang? Sangat optimis. Sangat optimis. Ya, kita lihat aja selama ini proses perjalanannya Anies seperti apa. Dijegal. Pada saat menjadi gubernur dihantam habis-habisan oleh PSI dan PDIP, kita tetap tegar, kita tidak nangis seperti Hasto itu. Kita hadapi dengan tegar, kita lawan semua mereka itu. Baru kayak gitu aja udah nangis, Bang. Ya itu dia. Bang, kalau jadi Anies apa enggak? Makanya gitu loh. Berkali-kali. Tapi ada satu hal ya yang saya suka dari Anies ya. Apa, Bang? Gembong meninggal dunia. Anies datang dan mendoakan di pemakamannya. Padahal bagaimana mulutnya Gembong itu terhadap Anies yang luar biasa sinikalnya.
Selalu sadis. Anies datang. Bang Gis datang nggak itu? Saya nggak sempat. Oh, nggak sempat datang. Lalu pada saat A.E. Priyono, orang yang juga sangat amat luar biasa sadisnya terhadap Anies, sakit. Rumah sakitnya diurus dulu Anies. Sampai meninggalnya. Dan banyak lagi orang-orang yang diperlakukan dengan sangat baik oleh Anies, yang mereka selama Anies menjadi gubernur, tiap hari, ya kalau mengkritisi beda ya. Ini mengecam yang udah di luar konteks, bukan mengkritisi gitu loh. Udah dalam rangka kedengkian. Tapi Anies memperlakukan mereka itu dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Membalas dengan kebaikan ya Bang? Membalas dengan kebaikan. Lalu dia lolos dari segala macam hal. Terutama KPK. Nah sekarang ini insya Allah dia akan lolos dari perilaku rejim. Yang dimana-mana menggunakan ya bagaimana bisa dalam satu malam spanduk-spanduk itu bisa masuk ke pedesaan sekian ratus ribu spanduk. Yaitu hantunya siapa? Kita tahu lah yang jadi hantu untuk kerjain itu. Gak perlu disebut, kayak udah pada tahu sih Bang. Ya, Bang. Nah kalau mereka menanam spanduk sambil merusak pohon, Anies menanam spanduk di hati masyarakat. Sampai ada yang bikin spanduk sendiri bahkan Bang. Iya, pakai spanduk rakyat. Spanduk rakyat bikin sendiri, pakai model sendiri, saking cintanya, saking pengennya perubahan Bang Gis. Memang. Luar biasa sekali. Bang Gis, sebelum kita tutup talk show kita hari ini, boleh dong Bang Gis kasih pesan untuk Sentrian untuk bagaimana ke depan menghadapi pemilu 2024? Saya kira kepada teman-teman yang mengikuti podcast keren ini Sentrian, teruslah berjuang, teruslah berbicara tentang kebaikan dan kebenaran, dan jadikan mulut Anda itu untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang. Karena tidak berbanding lurus antara yang di sosial media dengan yang di kenyataan. Jadi kita harus sering-sering menyapa tetangga kita, teman kita dan semua tentang 3 calon ini, dan memang secara faktual tidak bisa diingkari yang terbaik adalah Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Siap, makasih banyak Bang Gis waktunya sudah menyempatkan hadir di Sentri Indonesia. Sehat terus. Terima kasih banyak. Semangat satukan Indonesia Bang Gis. Amin, jangan pernah surut. Ini Bang Gis sering nongol di berbagai TV nih. Udah. Belakangan ini agak jarang sudah. Kenapa gitu Bang? Saya lebih banyak ke daerah. Oh gitu, lebih banyak keliling ya Bang ya. Untuk mencerahkan pikiran orang-orang di seluruh Indonesia ya Bang ya. Sukses terus Bang Gis, amin, sehat selalu. Wah terima kasih udah mau berbagi kisah dan pengalamannya. Kasih tahu mereka ya Bang Gis supaya paham. Titip pesan Bang Gis buat teman-teman yang Bang Gis kunjungi supaya paham bahwa Indonesia butuh perubahan. Terima kasih Sentrian sudah nonton Center Talk Center Indonesia. Mari terus nyalakan sentermu, subscribe Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Center Indonesia kita ikut jadi supporter timnas Amin Anies Muhaimin yuk Sentrian. Nah, kamu bisa beli merchandise eksklusif bareng Center Indonesia loh di Tokopedia atau Shopee. Link pembeliannya ada di kolom description ya. Saat ini tersedia 2 warna, ada warna hitam nih dan abu-abu pastinya. Makin keren, makin semangat dukung Anies Muhaimin bareng Center Indonesia. Jangan sampai nggak ikutan bareng Center Indonesia ya. Thank you.